Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Wa qala Allah ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah al-ayah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para tokoh keluarga besar GP Ansor MWC Pedurungan, khususnya yang sangat saya hormati Gus Habib, Pak Kiai Sirot, Pak Kiai Somad lan sedoyo pengurus Masjid Baitul Muttaqin, mata'anallahu bituli hayatihim. Kita doakan semuanya semoga sehat walafiat, Allah panjangkan umurnya, Allah teguhkan hatinya untuk selalu istiqomah ngemong kita semua insyaallah. Wabil khusus sedulur lanang Gus Altof, ini teman penyuluh agama Kota Semarang yang kebetulan bersama dengan saya di kantor urusan agama Kecamatan Pedurungan, dan juga beliau putra dari guru saya Kiai Haji Dzikron Abdullah Gus Altof, dan semuanya keluarga besar GP Ansor se-Kecamatan Pedurungan, alumni PKPNU, alumni PKD, alumni Diklatsar, dan semua banser yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semuanya yang dimuliakan oleh Allah, dan semuanya yang insya Allah ngendikane para habaib, insya Allah terutama para banser-banser ini nanti insya Allah akan masuk surga terlebih dahulu daripada yang lain. Kenapa banser masuk surga duluan daripada yang lain? Sampai kiainya saja sama bansernya itu duluan bansernya. Karena bansernya itu suruh masuk duluan, maksudnya di dalam suruh survei, gitu loh maksudnya. Setelah kira-kira surganya sudah siap, keluar lagi, monggo kiai surganya udah siap. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu takwil saya ketika ada kiai yang akan memberikan jatah surga awalnya. Sebetulnya beliau akan masuk surga terlebih dahulu, tapi karena saking tawaduknya, saking cintanya kepada para banser, akhirnya banser diminta untuk masuk terlebih dahulu. Jadi insya Allah kita ini umat yang terakhir tapi surganya duluan. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan selamat juga kepada Majelis Dzikir dan Sholawat kepengurusan dari Rijalul Akhyar, Rijalul Ansor, karena saya punya komunitas namanya Rijalul Akhyar. Jadi hari ini ada Rijal 2 ya, yang tadi siang Rijalul Akhyar, malam hari ini Rijalul Ansor. Rijalul Akhyar itu alumni Pondok Pesantren Raudhatul Quran Kauman Glondong, asuhan Mbah Kiai Turmudi Taslim. Kebetulan saya alumni sana. Oleh Habib Ja'far Al-Musawwa itu dibentuk satu komunitas alumni namanya Rijalul Akhyar. Tadi siang ada perkumpulan setiap bulan sekali semaan Quran. Jadi masih kebayang Rijalul Akhyar gitu. Malam ini bertemu dengan Rijalul Ansor, dan saya tadi mendengar ada kelurahan yang belum terbentuk Ansor di Kelurahan Kalicari ya. Kita doakan semoga tidak lama insya Allah wong ketempatan pengajian panitiane sing duwe omah harusnya sudah ada. Memang ngurusi Ansor, ngurusi NU itu angel-angel gampang angel. Tapi selagi masih di Jawa, insya Allah itu masih gampang. Masih mudah daripada kita berada di pulau-pulau yang lain.
Selagi kita masih berada di tanah Jawa, insya Allah semua remaja masjid bisa kita rangkul untuk menjadi keluarga besar daripada Nahdlatul Ulama. Sebab apa? Sebab NU itu mulai dari belum lahir itu, kalau ayahnya NU insya Allah anak putune itu sebetulnya sudah dibaiat NU di dalam perut ibunya. Kenapa seperti itu? Karena 4 bulan kehamilan saja itu sudah dibacain macam-macam. Surat Maryam, surat Yusuf. Sapa ngerti engko nek anake lanang gantenge kaya Nabi Yusuf, nek anake wedok ayune kaya Siti Maryam. Itu kalau ndak NU ndak ada. Diwacake surat Ar-Rahman, wacake surat Luqman. Gitu, bisa dilus-lus karo ditimang-timang karo diwacake sholawat bapakne NU, ibune muslimat, kakangne Ansor, mbakyune fatayat, Ibnu IPP NU Negiyat. Mugi selamat dunya akhirat. Monggo Allahumma ala Muhammad Rasulillah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim habibillah. Ini pandangannya ke kanan, ke kiri, depan kosong gitu. Saudara-saudara. Ya, enggak apa-apa gitu ya. Luar biasa karena memang keadaannya seperti ini. Saya lagi bayangin ini pengajian kok sampai saya harus datang malam-malam, pengajiannya kaya apa gitu ya. Jebul ya tidak melibatkan dari luar karena memang lagi pandemi. Ini sebentar lagi bulan depan corona ini akan ulang tahun. Saya cuman pesen 2. Yang pertama tolong enggak usah ngucapin selamat ulang tahun gitu. Dan yang kedua ndak usah dinyanyiin panjang umurnya. Gue malah tambah dawa, tambah panjang gitu ya. Sekarang ini lagi dibalik. Dulu kita menata soft kalau waktu sholat, sekarang agak renggang karena pandemi. Jaga jarak. Waktu awal-awal corona sekitar bulan Maret ya, pertengahan sampai akhir itu lagi parah-parahnya. Itu Pak Lurah, Pak Babinsa ngumpulin para ketua takmir. Waktu Pak Lurah menyampaikan sekarang saatnya kita sholat jaga jarak. Saya punya teman namanya Lukman, itu ngacung, Pak Lurah dari dulu ya sholat ya jaga jarak, kalau ndak ya nyundul bokong gitu katanya. Ini maksudnya orang ngarep buri tapi kanan kiri. Akhirnya rame, waktu itu tegang-tegangnya gitu ya. Itu bulan Maret. Sampai sekarang hampir 1 tahun kita ngadepin pandemi. Luar biasa. Tiap hari disebut, tiap hari untuk zikir. Kalimat corona seberapa banyak ketika disebut daripada kalimat Allah. Daripada sholawat kepada Nabi. Setiap orang mengatakan COVID, setiap orang mengatakan corona. Ini kalau sampai melebihi dari sholawat kepada Nabi, melebihi dari kalimat Allah kan bahaya. Maka dulu itu para habaib itu kompak, kalau bisa jangan memakai kalimat corona, tapi kalimat kif maksudnya mandeko. Ini ternyata wis muni kaf yurak mandek nyatanya gitu ya. Tapi tidak apa-apa, itu namanya ikhtiar. Sekarang ini anak-anak kalau dulu tidak boleh bawa HP, sekarang kalau sekolah harus bawa HP dari rumah. Sing mumet makne. Ibune ora patek ngerti apa-apa, ngerti kon garap werna-werna gitu.
Akhirnya jengkel, Pak kina anakku ki ora sekolah-sekolah tak rabekno kabeh gitu ya. Dan ini menerpa di 128 lebih negara di seluruh dunia. Jadi ternyata tidak hanya kita di Indonesia, jadi di seluruh dunia. Maka kita masih percaya bahwa corona itu ada, virus itu ada. Mulane kon do maskeran. Nah ana sing ra gelem maskeran ya berarti wis sekti ngono wae. Berarti wis apa? Wis sekti gitu ya. Ya. Jadi inilah permasalahan kita yang ada. Kenapa di Indonesia ini umat Islam sekarang ini alhamdulillah secara kualitas mengalami kemajuan ya karena NU kita. Karena ini dipertimbangkan di dunia. Jadi ketika orang lain melihat NU gitu ya, itu lahiriahnya itu mereka itu seneng, sumringah, adem ayem tentrem. Kenapa? Ya ndelok wajah-wajah yang jenengan ki ora ana wajah-wajah ngebom gitu nggih. Wajah-wajah buka kitab gitu nggih. Lah piye ya ana ya ini ya paling ya siji mauludan, loro manakiban, telu tahlilan, papat sarungan gitu. Wis kuwi tok. Makanya ada sholawat itu ya. Amalane ahlu sunnah wal jamaah, pengajian ora lali karo tahlilan. Manakiban iku minangka tawasul, marhabanan kanggo hormat Kanjeng Rasul. Di mana-mana ada Asmaul Husna. Kalau saya ngaji sama ibu-ibu luar biasa. Kalau saya ngaji sama ibu-ibu tidak ada satupun ibu-ibu yang diem. Kalau Asmaul Husna semua ikut. Lagunya macam-macam. Ada yang Bismillahi bada'na walhamdulillahirrabina wassalatu wassalam linnabi habibina. Di lain tempat lagunya lain lagi. Bismillahi bada'na walhamdulillahirrabina wassalatu wassalam linnabi habibina. Gitu ya. Di Tanjung Mas lagunya lain lagi. Bismillahi bada'na walhamdulillahirrabina wassalatu wassalam linnabi habibina. Tibae lagu apa? Bang Toyib. Bang Toyib. Ya ibu-ibu. Lah waktu saya di Kebonarjo itu ada ibu-ibu mimpin Asmaul Husna lagune medeni wong. Bismillahi bada'na walhamdulillahirrabina wassalatu wassalam linnabi habibina. Sing buri malah jawab la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sing buri pol. Yuk mulih yuk. Lah napa kok mulih lagune kaya ngiring mati kok gitu. Tapi begitulah kreasi kita orang NU. Nggih. Sampai iwak peyek saja itu waktu pas lagi booming-boomingnya lagu iwak peyek itu jadi sholawat badar kan. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Lah jamaah lali jawabnya malah iwak peyek. Iso dangdutan ning masjid ini. Iya kan, mulai lagu. Nah inilah zaman sekarang ini juga harus jangan sampai meninggalkan apa yang sudah diwariskan oleh mbah-mbah kita, para wali kita, Wali Songo. Kita sering mencontohkan kalau kita melihat dari lagu-lagu Wali Songo dulu, mulai dari kecil kita nggak paham, sekarang kita jadi tahu. Misalnya ada lagu Gundul-Gundul Pacul gitu ya. Gundul-gundul pacul cul gitu. Itu dulu kan waktu kita kecil kan pokoknya tinggal kita nyanyi gitu aja, nggak ngerti maknanya kan. Bahkan waktu saya di pesantren Futuhiyah dulu itu kalau lagu gundul-gundul pacul itu malah buat ngapalin bait alfiyah itu ya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Ahmadu Rabbila khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Gundul-gundul pacul dul gitu.
lagunya sampai apalagi saat ini, wah lagunya lebih populer lagi itu ya kalau ngapalin alfiah itu ya. Santri dulu itu naik meleset-meleset kayak pinter gitu ya. Jadi waktu saya burdahan di Syekh Dur itu menantunya Mbah Kiai Muslih itu kalau malam Jumat Kliwon khusus burdah. Waktu burdah itu sampai ayah sabu sobu annal hubamun takimun ngono gitu diplesetke ayah sabu sobu an ibu kendit kenditan. Kelakuane santri ngono kuwi. Itu kalau dalil yo kadang-kadang melayu rono melayu rene. Kadal fakru ayyakuna kufron. Kadal melayu mlebu ning pawon. Gitu. Itu kelakuane santri gitu ya. Saya pernah ikut lomba pidato di Bandung Rejo waktu dulu masih ada Mbah Fadil. Mbah Fadil itu di Bandung Rejo itu usianya sampai 125 tahun. Ini padahal udut loh Kang, 120 umurnya jajal. Bila ora udut mungkin 190 mungkin gitu ya. Mana ndak dapat ser-seran itu ya. Mbah napa mboten nonton sing ngelingke jenengan kok udut mawon membahayakan kesehatan. Ya banyak yang ngingetin saya, Pak Menteri, Pak Dokter, Pak Bidan, Bu ini dan itu. Tapi yang ngingetin saya orangnya udah mati semua gitu ya. Dia sing udut malah umure tua, ora mati-mati malahan gitu. Oke aneh gitu ya. Itu dulu ada lomba di Bandung Rejo itu waktu ada Mbah Fadil itu dari pondok-pondok di Kabupaten Demak itu wah macam-macam karena banyak sekali pesertanya. Ada peserta nervous. Dia itu dalil mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi kaum muslimin dan muslimat, laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli syai'in qadir." Juri-jurine yang junggal-junggal gitu ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Namanya juga santri gitu ya. Masya Allah. Dulu itu kan ada taklimul khitobah itu ya. Di pesantren biasa ya taklimul khitobah itu kalau lomba, kalau pas lagi pidato itu kok kenceng gitu ya. Dulu kan yang menjadi patokan Kiai Haji Zainuddin MZ, Kiai Sukron Makmun, Kiai Manarul Hidayah Jakarta. Itu ngetren-ngetrennya dulu itu ya. Itu kalau pas ngotot itu santrinya bukan kagum tapi malah gul gitu ya. Namanya juga santri itu hiburan gitu ya. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, itulah gambaran NU kita. Jadi orang lain melihat kita itu adem ayem gitu ya. Wong ketok gitu ya. Jadi wajah-wajah mambu-mambu NU mbek ora iki aslinya auranya itu kelihatan aslinya. Jadi kita berdampingan di satu masjid, kita tidak kenal itu masjid milik siapa atau kita sebelah kita itu siapa. Itu sebetulnya NU Apanda itu auranya itu beda. Nah, mulai dari pakaiannya sudah beda. Nah, celononan biasanya NU yo biasa normal, tapi nek sing ora patek yo biasanya PKC. Persatuan Kathok Cengkrang gitu ya. Jadi gitu ya. Itu jenggote kelihatan. Jadi dari wajahnya udah kelihatan. Nah, ini sekarang ini kita sedang perang di medsos ya. Jadi saya melihat ini Ansor ini tantangannya berat sekali ya. Sekarang ini sedang digalakkan orang itu punya akun, satu orang itu 10 akun itu minimal. Akun YouTube itu. Jadi jangan dikira yang ngomentari video-video orang NU di YouTube itu mereka satu orang satu akun, enggak, bisa sampai 100 akun. Memang gaweannya seperti itu. Ini barangkali yang sudah ikut PKPNU, yang PKD, saya kira seperti ini sudah banyak informasi. Ya. Walaupun ini bukan materi PKP gitu ya. Tapi salah satu dari yang harus kita sampaikan ya seperti ini. Jadi akun-akun YouTube itu yang komentar itu bisa juga satu orang 10 akun bahkan sampai 100 akun. Jadi ngomentari, ngomong dewi jawab dewi gitu ya.
ngomentari, bawahnya jawab sendiri, ngomentari jawab sendiri terus, jadi seakan-akan banyak sekali, padahal wong-wonge yo kuwi tok gitu ya. Jadi saya sering bayangke, nek misalnya gelem tempur gitu ya, dikumpulke antara yang Nahdlatul Ulama dengan yang non, kok gelem kok perang gitu ya. Mungkin yang NU itu ndak usah pakai bedil, ndak usah pakai bom, ndak usah pakai apa-apa, duyui entek kabeh mungkin gitu ya. Iya kan? Karena kita itu wong NU non sewu, dari awal tadi saya sampaikan, belum lahir saja sudah NU. Patang sasi, diulesi, dilus-lus wetenge, dinyanyekke itu tadi ya. Itu waktu saya bikin lagu itu gitu ya. Bapakne NU, ibune muslimat, kakangne Ansor, mbakyune fatayat, Ibnu IPB NU ne giat, mugi selamat donya akhirat. Saya langsung di WA Pak Kiai Anasom. Nah, Mas Amin, aku tolong dikirimi teke. Kangge napa iki? Engko tak sebarke tekan ndi-ndi. Begitu saya kirim teks, terus saya langsung dapat job. Saya sok ngisi pengajian gini kula teng Temanggung. Wah, yes, aku yo ngono to. Jadi kira-kira 3 bulan sebelum corona itu saya ngisi di tempatnya beliau, aslinya kan Temanggung gitu. Jadi Temanggung sana sampai kemudian diulangi 2 sampai 3 kali. Yes, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau ini tidak ada pengunjungnya, ya mbuh ketok tulare piye gitu ya. Ya. Jadi NU itu harus tampil. Saya di RRI setiap Kamis pagi itu saya tidak lepas dari nyebut amaliyah NU. Jadi semua harus kita NU kan. Kata Pak Kiai Mutohar As'ad di As-Saidiyah di Karangingas, Rois Suriah kita itu beliau menyampaikan pokoknya saiki NU kabeh, nanti ngisor wit gedang kudu NU pokoknya gitu ya. Saya mencoba ketika saya ada job pengajian lewat telepon, jadi pengajian by telepon. RRI setiap Kamis pagi jam 5 sampai jam 6, RRI Puro 1. Saya sampaikan kalau mau cerita sejarah ya Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, selalu seperti itu. Saya ceritakan yang mambu-mambu NU, walaupun NU belum lahir waktu Imam Ghazali ada gitu ya. Tapi saya kasih ya cerita-cerita yang kira-kira itu populer di Nahdlatul Ulama. Jadi kita NU kan semua RRI. Dan Masjid Agung Jawa Tengah waktu Radio Dais kemarin ulang tahun, saya bersama Pak Nur Ahmad ya, bersama Pak Nur Ahmad saya sampaikan gitu ya. Masjid Agung juga harus di NU-kan semuanya. Sampai penyiarnya, sampai sak narasumbere semuanya harus NU. Alhamdulillah sampai sekarang keturutan ada Habib Muhammad bin Farid, ada Pak Kiai Ulil Albab Syekhun, ya, kemudian Pak Kiai Dr. Abdul Hadi MA, yang notabene itu semua adalah bolo-bolo kita semua. Ya, hostnya juga harus NU gitu ya. Pokoknya mbuh ora duwe kartanu, pokoknya yang penting amaliyae NU lumayan. Ora ketang melu-melu ning medsos, ora ngerti laire NU kapan, ya ora tahu kirim Fatihah ning nggone Mbah Hasyim Asy'ari, tapi waktu ultah, waktu harlah NU masang wajahe sebelahe dikasih harlah NU ndak masalah. Saya ada japri dari teman-teman, tat ki ngene piye? Akhirnya NU kok dijual murah. Jual murah gimana? Ayo kabeh wong pasang wajahe ning gone harlah NU. Malah bagus. Yang penting pertama kan mukhibin dulu. Nggih, ora ngerti lahir NU kapan, pendirine bahkan siapa enggak tahu. Mbah Hasyim Asy'ari juga siapa belum begitu tahu. Sing penting mukhibin, sing penting seneng sik. Ya. Sebelum jadi macam-macam kan mukhibin dulu gitu ya. Seneng sik gitu loh. Seneng kok nek wis seneng meningkat. Janjane aku ki nempel sapa, nanti ada yang masuk ini siapa? Dia akhirnya tanya-tanya, akhirnya jadi tahu. Loh, kita itu dari mulai perut ibu sudah NU.
Engko nek bar matang sasi 4 bulan ngono kuwi engko terus 7 sasi namanya mitoni. Itu kalau ndak NU juga ndak ada. Ya, ndak ada Muhammadiyah kok dalam rangka mitoni. Ngono ora ono, mesti NU. Lahir ceprot brokowan kuwi mesti NU. Iya kan? Brokowan iki ya amaliyah NU. Dan itu ada dalilnya semua ya. Diadani terus dibrokoi. Itu kan berarti kan mengajarkan anak itu mulai dari kecil itu berbagi kepada sesama. Orang khitan itu, anak-anak yang khitan itu juga termasuk kita latih untuk apa? Untuk berkorban. Tetesan darahmu sebagai saksi. Oh gitu. Biasanya orang panggil saya plus musik El Aminiyah gitu ya. Kasidah. Maka di YouTube saya kasih kasidahe wong NU gitu ya. El Aminiyah kasidahe wong NU, saya bilang gitu. Sebab kalau saya kasih El Aminiyah kasidah NU, kasidahe NU, ndak pakai wong, kasidahe NU, ku dikira wae NU. Nek aku diundang gratis engko malahan gitu ya. Tak kasih kasidahe wong NU. Berarti wong NU ki duwe qasidah sing memang isinya sholawatan. Kasidahe wong NU lah, karena saya wong NU, saya salah satu dari orang NU yang mempunyai kasidah dan sholawat, namanya El Aminiyah. Alhamdulillah ketika saya promo di mana-mana ya, alhamdulillah Pak Sodri PKB akhirnya panggil saya untuk syukuran waktu beliau jadi anggota dewan. Ustaz, sak paket yo ning nggonku syukuran sak musike El Aminiyah. Lah terus hitungane piye? Nyo tak transfer sakmene cukup ra. Wah, cukup banget. Akeh banget tuh alhamdulillah gitu ya. Karena beliau adik kelas saya di Futuhiyah dulu itu. Itu Pak Sodri. Ya, alhamdulillah termasuk Pak Khairul Ihsan, Syahrul Kirom adiknya itu juga waktu 5 tahun yang lalu waktu jadi juga panggil El Aminiyah. Niki ngomong-ngomong ini aslinya yo iklan niki padha gitu ya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Nah, setelah brokohan misalnya, setelah brokohan kita ada istilah yang mungkin baru ya. Jadi istilah-istilah baru tapi bagi mereka gitu ya. Seperti itu apa? Kalau kita bikin tangga tapi dari tebu, ya, ngedak siti gitu ya. Jadi anak kita waktu sudah bisa jalan, ya, ngedak lemah ya. Apa? Medun lemah gitu. Itu juga dibancai. Wah isine wong slametan tok wong nek kuwi mangko kudune ngono kuwi. Nglatih berbagi kan. Ya, nglatih berbagi. Itu kan selamatan terus itu. Makanya selamatan itu dari kalimat selamat banyak dikumpulin jadi satu jadi selamatan. Padha karo durian niku asale ya duri banyak jadiin satu jadi durian. Rambutan ya rambut akeh kumpulin jadi satu jadi rambutan. Bajing akeh kumpulin jadi satu. Di sini tidak ada bajingan. Lah itulah. Makanya ada Islam Nusantara itu kalau nggak ditanyakan sama orang NU sendiri itu pasti salah paham. Dan gagal paham pasti. Iya kan? Islam Nusantara sesat dan sebagainya. Mergo rak mudengan wonge masalahnya. Tanyakan kepada pendirinya gitu ya. Sehingga odo-odo sapa Kiai Said ya sudah tanyakan sama Kiai Said atau teman-temannya ya orang NU sendiri. Ya. Namanya juga Islam Nusantara, Islam yang ada di Nusantara, di Indonesia, di negara kita. Jadi misalnya begini, panggilan adzan itu kan Allahu Akbar, itu Islamnya gitu ya. Nusantaranya apa? Mentung beduk, tung turun tung 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 tung. Itu Nusantaranya, tradisinya. Jadi Islamnya dipakai, tradisinya dipakai, ya. Itu Mbah Sunan juga dulu seperti itu. Ya, misalnya jamaah kita, ya, misalnya kalau di Arab Saudi sana sawu, aku wis suwi ra tau krungu kuwi, masalahe ora tau rapet tok saiki salate ya. Dadi suwi ra tau muni sawu ngono ki ra tau.
Kalau di Mekah kan gitu ya, kalau notosof ya zawu wa'tadilu gitu ya. Saya waktu habis umroh, saya waktu subuh mau ngimami, saya ganti kayak di Mekah, zawu zawu. Malah buriku muni sewu sewu gitu. Malah buriku malah ki ustate saploi bar umroh rote edan aku di ngono ya. Biasane sop-sop rata-rata ngono ndak sewu gitu. Nah, waktu kita meni sop rata-rata, ya itu kan ya nerjemahke dari sawu sufufakum itu nusantaranya, mendung beduk, terus apa gitu ya. Pokoknya yang kira-kira tradisi lah itulah namanya Nusantara. Waktu dakwah Wali Songo itu ada lagu-lagu termasuk tadi gundul-gundul pacul-cul gembelengan itu ngritik raja yang sombong takabur itu. Gundul pacul, gundul itu kan di kepala. Gembelengan ini maksudnya sombong. Nyunggi wakul gembelengan, nyunggi jabatan tapi sombong takabur. Wakul glimpang segane dadi saratan. Waktu jabatannya turun wis ambiar ra iso ditulungi. Mulane hati-hati nek duwe jabatan sebagai apapun, sebagai atasan dan sebagainya. Nah, terus apalagi? Waktu Wali Songo juga bikin atau mengingatkan tentang zikir itu juga pakai lagu kan. Sluku bathok elaelo sirama menyang Solo leho lei payung muto majentit lolo lobang wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit rebanane wis bubar iki ngono gitu. Sluku bathok itu kan asalnya iksilu batnaka basuhlah perutmu ki hatimu maksudnya. Bathok elaelo basuhe kelawan elaelo la ilaha illallah. Orang dulu mau diajarin la ilaha illallah kangelan, akhirnya diplesetke elaelo. Nah, elaelone itu lama-lama menjadi la ilaha illallah wis lancar, la ilaha illallah dadi zikir, elaelone dadi lagu. Kan seperti itu. Terus ada yang ngajarin mone la ilaha illallah dengan pelan, ada yang dengan cepat. Ana sing la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, antek keloloden gantian. Ada yang cepat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah. Nganti sangu tasbih telu protho kabeh nganti. Saya punya jamaah waktu di Kauman saya tanya, "Mbah, entuk piro, Mbah?" "Mbuh, sing penting ngiwut, la ilallah." Sing penting ngiwut ngono jare gitu. Sabdul Qadir kan seperti itu. Jadi kalau punya jamaah itu harus bijak ya. Sabdul Qadir juga kalau punya jamaah kok sepuh gitu ya sudah zikirnya yang pelan. Nek cah nom-nom koyo jenengan Rijalul Ansor ngene iki yo sing cuwepet la ilallah gitu ya. Nah ini jadi zikir cepat itu ya kena, zikir alon ya kena, itu ada dasarnya. Misalnya jenengan kok manggil orang cepat itu kan nesu gitu ya, marah dia karena orang. Tapi kalau Allah semakin banyak dipanggil, dibuanterno ya Gusti Allah rak nesu. Nah, misalnya saya Khairul Amin, terus sampai ngundang saya itu amin misalnya gitu. Nah, aku kan nesu gitu ya. Asemik lagune kok ngono. Ning Gusti Allah yo ora terpancang mbek lagu. La ilaha illallah. Saya pernah di Abah Anom itu ya. Itu zikirnya itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Suryalaya itu dulu waktu beliau masih sugeng saya pernah studi banding di sana. Itu jam 12 itu diadusi itu. Terus zikir bareng itu zikirnya kompak. La ilaha illallah. Nah, lagu ini kan macam-macam. Nah, kadang juga disebut
zikir itu nempel kalimatnya Allah itu. La ilaha illallah dijiko Allah itu. Maka zikir Allah boleh. Bahkan ada wali-wali gitu yang zikirnya bukan Allah, tapi alifnya dihilangi jadi lillah. Memang hebatnya lafadz Allah itu seperti itu, Asmaul Adzam. Jadi kalau kita lihat tulisan Allah, alifnya dihilangi masih bisa dibaca lillah. Lillah. Jadi ada wali itu zikirnya lillah, enggak pakai alif. Ada yang dihilangin lagi, alifnya, lamnya dihilangin. Lahu. Dilalah sing zikir wonge bakul tahu. lahu tekan tahu. Nah, mergo ngantuk tengah wengi gitu. Waktu kita hilangin alifnya baca lillah, waktu kita hilangin alif dan lamnya dibaca lahu. Alif lamnya dihilangkan jadi huwa atau hu. Makanya zikir hu itu. Syekh Hisham Al-Kabani itu kalau zikir hu. Lagi wong minhum itu kalau melihat apa tuh zikir kok hu. Mergo rak mudeng yo sithik-sithik muni bid'ah. Sithik bid'ah gitu ya. Jadi salaman bar salat jare yo bid'ah. Ini enggak bahas pandemi loh ya, normal gitu ya. Aku pernah Assalamualaikum warahmatullahi sebelahku tak jak salaman wonge malah tok ndonga prutak. Lah aku kan isin tanganku wis kadung ngene. Akhirnya tak keplak salaman sik Pak aku gitu. Saya tanya, kok mboten kersa salaman napa Pak? Bid'ah. Dilelah yo saya itu jamaah sendiri tapi yo orang tua tapi yo sering guyon. Terus tak omongi, wong wajahe jenengan yo bid'ah aku ngono gitu. Lho kok bisa wong zaman Kanjeng Nabi ora nang pesek koyo jenengan gitu. Jenengan pesek kabeh bid'ah kabeh gitu ya. Lho saya malah berani ngomongin bahwa NU itu min ahlil ilmi wa ahlil bid'ah. Saya berani ngomong gitu. Jadi ora usah wedi-wedi, ora usah ewoh. Bilang aja terus terang min ahlil ilmi wa ahlil bid'ah. Min ahlil ilmi mergo memang gudange ilmu insyaallah NU. Wa ahlil bid'ah, ahli bid'ah yang apa? Yang hasanah. Ikut Imam Syafi'i saja. Imam Syafi'i juga bagi bid'ah menjadi dua. Ya sudah, melu sopo. Ibaratnya kita itu belum bisa makan sendiri, ngeracik sendiri, ya sudah minta disuapin. Yang nyuapin siapa? Imam Syafi'i. Di hadis kan tidak ada arkanus sholah. Rukun sholat sing godok ya Imam Syafi'i. Para imam-imam madzhabul arba'ah. Jadi di Quran tidak ada hanya hakimus sholat, dirikan sholat. Kalau Kanjeng Nabi ya shollu kama ra'aitumuni usolli. Tapi rukunnya sholat yang mana, yang batalin sholat yang mana, sunnahnya yang mana, itu yang racik itu siapa? Madzhabul arba'ah. Madzhab 4 itu Imam Syafi'i. Kalau dirutin ya Imam Hanafi dulu. Imam Abu Hanifah itu tertua. Terus Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, baru Imam Ahmad bin Hambal. Di Imam Hanafi dengan Imam Maliki itu satu masa, tapi masih sepuh Imam Hanafi. Tapi Imam Hanafi wafat, Imam Syafi'i baru lahir. Jadi belum pernah ketemu Imam Syafi'i sama Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Tapi Imam Maliki itu menjumpai Imam Hanafi dan Imam Syafi'i menjadi muridnya dari Imam Maliki. Ya, seperti itu madzhabul arba'ah. Diakui yang racik beliau-beliau ini bab tolak, bab jual beli, bab macam-macam yang racik beliau-beliau. Dan mereka itu enggak sadar bahwa ada yang racik itu seperti ini para imam madzhabul arba'ah. Ngertine wis dadi, mulane anggar ceramah ning ndi kan goleke terjemah Al-Qur'an. Lah sing terjemahke Al-Qur'an itu ya termasuk yang mentaskah itu ya orang-orang NU, Mbah Kiai Arwani, Pak Kiai Bukhari Masruri juga. Jadi Pak Kiai Bukhari Masruri juga termasuk bagian dari yang mentasih terjemah Al-Qur'an Kementerian Agama. Kementerian Agama kuwi gawe terjemah Al-Qur'an dinggo karo wong kono bantah orangnya. Jadi ketika dengan para kiai, para guru dia anti. Tapi dia cocok dengan terjemah Al-Qur'an. Sementara yang terjemahin itu adalah orang-orang kita. Mereka enggak nglegewo, ora ngerti. Ngerti ini wis mateng. Enggak taunya yang terjemahin adalah orang-orang kita minna.
Ya, tantangan kita di medsos itu seperti itu. Mulane jenengan gawe akun Facebook sing akeh nggih. Pokoke jejeli urusan NU terus wae nggih. Pokoknya urusan NU gitu. Bila perlu 1 orang 10 akun Facebook enggak apa-apa. Saya punya 3 akun Facebook. YouTube ada 2. Yaitu dalam rangka kita itu menjembatani, natai lah minimal. Gitu ya. Nah, sekarang alhamdulillah mubalek-mubalek di NU juga sudah banyak yang di YouTube. Apalagi dengan hadirnya Gus Baha. Wah, itu girap-girap meriang kabeh wong-wong minhum gitu ya. Iya gitu. Apa meneh nek wis ngomong meni piye wis tanding ilmu meni takjak sorogan bareng gitu ya. Sorogan karo Gus Baha meriang kabeh pokoke saja gitu. Wah iya. Sorogan itu yang baca muridnya kan gitu ya. Muridnya yang baca. Imam Syafi'i dulu kan seperti itu. Waktu ngaji sama Imam Malik, waktu beliau datang di rumahnya, ketemunya dengan khodimnya kan. Ketemu dengan khodimnya Imam Malik. Ada apa Mas? Saya mau belajar dengan Imam Malik. Sebentar saya sampaikan. Begitu disampaikan ke Imam Malik, suruh anak muda itu suruh baca dulu, pelajari dulu kitab Al-Muwatta karangan saya. Waktu disampaikan sama khodimnya, Mas sampean kon belajar kitab Al-Muwatta, kitab hadis karangannya beliau. Sampaikan ke Imam Malik, saya sudah hafal luar kepala dan sudah khatam 3 kali gitu katanya. Waktu disampaikan sama khodimnya kepada Imam Malik kaget. Wah, ini kaya apa gitu ya. Kok wis belajar sampai khatam 3 kali. Ngelotok, penasaran, beliau keluar. Delok wajah Imam Syafi'i langsung diterima menjadi muridnya. Dites langsung sorogan yang baca Imam Syafi'i. Jadi baca kitab Al-Muwatta, dites di hadapan Imam Malik, itulah ngaji sorogan. Dulu waktu saya di Futuhiyah, ngaji sorogan pertama fikih wadih. Fikih wadih itu ya bunayya qad arafta gitu ya. Ya bunayya hinggir anak lanang ingsun qad arafta iki teman-teman ngerti sapa sira, annaka sak temene sira. Itu sorogan betul gitu ya. Jadi kalau santri belum berani sorogan, ya mbuh mesti ambiar kita biasanya gitu. Jadi harus berani apa? Nah, rijalul akhyar itu harusnya loh nggih. Itu rak ketang maca kitab mbuh Taklimul Muta'alim apa Akhlakul Banin itu harusnya sudah bisa. Ya saora-orae ketuane lah. Tapi nek Gus Altof ngantek ra iso ya aku tak lapor mbek abahe gitu ya. Tapi saya yakin gitu ya. Gus Altof. Jadi Gus Altof ini karena masih terlalu muda gitu ya. Jadi tapi saya senang ya Gus Altof ini kan familiar gitu ya. Jadi orangnya enggak jaim gitu. Jadi itu teman saya karena di penyuluh agama itu. Bener. Ngono. Yo kadang-kadang tak beda Gus. Cewek ayu Gus. Hehehe. Tapi aslinya hatinya seneng ya. Tapi imane kuat gitu ya. Mbuh nek imrone iki. Luar biasa gitu. Saya kalau di rumahnya Gus Altof itu betah itu ya. Jadi penyuluh agama itu sering ada kegiatan, saya sering ngusulkan di tempatnya Gus Altof saja. Jadi tempatnya enak adem. Tapi sayangnya mobil ra iso mlebu gitu, sempit. Gitu. Jadi gini Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jadi saya ingin supaya Rijalul Ansor ini tidak hanya sekedar gerudak-geruduk. Tadi kan sudah dikukuhkan nggih. Saya hanya pesan jangan sampai termasuk ansornya juga ya. Termasuk ansornya juga jangan sampai layamutu wala yahya. Ora mutu ngentekke biaya. Akhirnya biayaan gitu. Jadi mati ora, urip ya ora ning ana jenenge gitu ya. Kan banyak tuh itu. Ada namanya tapi ora ana kegiatane gitu ya. Itu. Tapi alhamdulillah ini akhir-akhir ini ya era 5 tahun inilah kira-kira. Itu NU dari semua jajarannya itu jalan semua. Ya Muslimat, ya Fatahiyat, ya Ansor, ya Bansor, ya Ibnu, IPPNU, alhamdulillah. Ya. Terutama Ansor. Ini saya di mana-mana alhamdulillah. Kemarin di Gayam Sari ya, ditempatkan di Sawah Besar. Sebelumnya di Genuk. Alhamdulillah. Ini menandakan bahwa Rijalul Ansor atau GP Ansor itu sudah terdepan.
dalam dakwah dan nada. Itu Radio Dais nek gitu. Gitu ya. Jadi ya 107,9. Wale ya gitu ya. Kalau saya tiap hari Jumat sore 4:30 sampai 5:30 ya. Jadi 107,9 Gus, bukan 109,7. Enggak sampai segitu Gus. Frekuensinya enggak sampai segitu. Jadi 107,9 FM itu Radio Dais. Ojo keliru 103,6. Itu Radio Pop Pasar Senggol cepet payune ya. Itu. Dracula Nusantara. Jadi banyak sekali organisasi Nun Sewu ini, banyak di mana-mana. Waktu dilantik, waktu dikukuhkan itu koyo yo kan gitu-gitu. Wah, wis semangat, wis kompak gitu ya. Wis pokoknya seneng ya, foto-foto, selfie gitu ya. Seneng gitu ya, semangat banget gitu ya. Tahun berikutnya itu yang aktif tinggal 3, ketua, sekretaris, sama bendahara gitu. Ketua, sekretaris, bendahara. Liyane bidang opo ambiar kabeh. Sing kerja, sing kawin, sing wis entek kabeh pokoke. Tahun berikutnya bendaharane mawut garek ketua karo sekretaris. Begitu ya. Ya ono yane ketua sekretaris. Nah, tahun ketiganya ketua sama sekretaris gelut. Gitu ya. Geger gitu ya. Akhirnya entek ambiar rusak gitu ya. Ya wis kuwi mau akhirnya terus layamutu wala ya iki goro-goro seperti itu. Nah, saya tidak ingin seperti itu nggih. Nah, saya tidak ingin seperti itu. Sehingga panjenengan semua pokoknya iki angger wis melu NU gitu ya. Di semua jajarannya gitu ya. Itu ning gone ati iki kudune apa yang sudah saya berikan untuk NU gitu nggih. Jangan bilang apa yang sudah saya dapat dari NU. Ya, naif itu. Apa yang sudah saya dapat dari NU. Ojo pisan-pisan ngono. Senani bahasin. Apa yang sudah saya berikan untuk NU. Jadi nek jenengan waktu misalnya PKD ndak tahu isinya kalau di PKD apa. Waktu saya ikut PKPNU itu saya waktu enggak sengaja itu ya, nyium bendera NU saja Brebes mili drojosan gitu ya. Pemene wis suwi ra tau ngrungokke lagu syukur itu ya. Dari yakinku teguh. Wah, itu kalau sudah gelap nyanyi seperti itu ngambung bendera NU langsung kebayang Mbah Hasyim Asy'ari pada waktu itu kaya apa rekosone berjuang untuk NU. Awakmu mesti Brebes mili drojosan mesti. Ya, bayangkan ketika kita itu menjadi murid Mbah Hasyim Asy'ari yang diakui oleh beliau. Ya, kalau kita mengaku muridnya banyak sekali. Tapi ketika kita diakui sebagai muridnya, alangkah bangganya kita. Nah, sebetulnya waktu kita PKP, waktu PKD, panjenengan di Klatsar juga itu udah waktu pembeatan itu sudah janji sama Mbah Hasyim itu. Sudah janji dan juga di NKRI ini. Yo ngambung gendirone NU, yo ngambung gendirone Indonesia. Itu janji untuk menjaga 2 hal. Yang pertama menjaga agamanya dan yang kedua menjaga apa? Negaranya. Jadi nasionalis yang agamis, agamis yang nasionalis. Kenapa Irak itu hancur? Tiap hari bom meledak itu. Karena yang nasionalis bukan agamis, yang agamis ya tidak nasionalis. Jadi sing agamis itu terlalu ke kanan-kananan, sing nasionalis terlalu ke kiri-kirian. Itulah berakibat fatal. Lah NU itu harus tengah. Nggih. Orang NU harus di tengah. Jadi tidak terlalu ke kanan-kananan, tidak terlalu ke kiri-kirian. Jadi di tengah. Kalau sudah di tengah itu kan enak gitu ya. Karo sapa wae santai gitu ya. Seduluran. Itu kan kalimat NU itu, seduluran itu dari NU itu. Makanya kalau ada kalimat-kalimat sing kira-kira wis dienggo kono ora usah dienggo. Ikhwan, akhwat, mereka ora usah. Sedulur ngono wae malah ana. Kita kan ikhwan, akhwat, antum, ana ngono kuwi. Paling yo ngertine kuwi tok. Saya ketemu, "Ustaz, antum dari mana?" "Ana dari masjid." "Kontam antum ana gitu. Paling ngertine yo kuwi tok gitu. Antum, ana gitu ya. Wah, wis koyo Arab gitu ya. Saya pakai jubah ini bukan karena saya
terlalu ke kanan-kananan itu, karena korban dari omongan orang yang nggak jelas. Jadi dulu itu saya waktu ceramah itu saya kan ngefans sama Kiai Said gitu. Jadi saya ceramah itu pakai batik, pecisan, terus pakai celana, pakai sepatu gitu ya. Waktu saya ngisi di Sayung ya, itu pengunjungnya itu ngomong ke orang yang manggil saya. Orang yang manggil saya nyampein ke saya, "Ustadz, jenengan ceramahnya diterima tapi pakaiannya sing mboten diterima." Lha kok iso? Jenengan pakaiannya kaya arep dinas ning ndi, kaya arep kondangan ngono iki jare. Lah menurut jenengan aku nganggo piye enake? Jenengan pakai baju anulah yo kira-kira koko apa piye ngono. Waktu saya pakai baju koko, tak turuti, tak nganggo baju koko. Ora sanggo serban, ora sanggo apa-apa. Saya ngisi di Mangkang. Waktu di sebelum tugas kita itu di sebelah kiri kan ada musola itu ya. Nah, itu waktu saya ngisi di sana itu ceramah tang selesai juga ada yang ngomong namanya Mas Halimi. Ustadz, jenengan nganu jari pengunjungi kok sing ceramah kok pakaiannya podo karo sing ngunjungi. Maksudnya sing ceramah yo nganggo pakaian koko, jamaah yo nganggo pakaian koko. Ya wis tak turuti. Sampean kira-kira menurutmu mubaleke pantas apa? Yo nganggo PSH ngono kae. Terus tak turutin. Itu dulu waktu awal-awal pidato ceramah itu. Akhirnya saya bikin PSR, pakaian sing rapi ngono ki lho. PSH lah pokoknya lah gitu ya. Waktu saya pakai PSH tak rasa-rasake malah sumuk kabeh awakku malah. Tambah lemu, akhirnya tak copot. Kenapa kok tambah lemu? Kakean transit gitu ya. Habis pengajian tengkleng. Itu kemarin loh, enggak tahu ini ada enggak saya tahu. Ketoke ra ono gitu. Apa meneh level ansor ngene boh gitu. Ketoke ora ono gitu ya. Konrona. Wah, engko nek ora ono tak tagih Gus Altop sesuk gitu ya. Saya sering pesen sama Gus Altop itu, "Gus, kumpulan ngene sampean ndas manyung." Bener itu A1 tanya coba gitu ya. Saya sering itu pesen lah. Jadi sering das manyung gitu. Saya paling seneng das manyung gitu. Ngomong rakyat wingi ben dimasake jenenge. Jadi cerita apa tadi saya? Itu. Cerita apa tadi saya? Jadi waktu cerita apa tadi di awal saya? Hah? Pakaian tekan gerambiang. Akhirnya saya tinggalkan semua batik yorak, koko yorak, PSL sudah selesai. Akhirnya nganggo jubah saya pakai jubah. Jadi waktu umroh ndelok wong kok apik men, tuku jubah. Nganggo jubah. Isa ono sing ngomong meneh. Wah, wong Jawa gaya kaya Habib gitu. Tapi mulai itu saya terus menggeleh sekuarmu gitu ya. Saya pakai jubah bukan karena apa-apa, wis pokoknya pakaian sing praktis. Saya di mana-mana pakai jubah, kalau ceramah terus nganggo kathok telung prapat. Jadi kalau selesai ceramah kok kegasien, saya copot jubah, saya ngopi di jalan ndak ada yang ngerti. Bener itu ya. Jadi waktu selesai itu ya, teman-teman itu ya di depan Gus Ali itu kumpul-kumpul, terus Telogosari, angkringan gitu ya. 3/4 kan enggak buka aurat gitu, enggak masalah. Jadi pakaian satu bisa untuk semua gitu ya. Jadi nganggo jubah, kathoke 3/4, jerone kaos, garek nyopot wis dadi gitu. Wis dadi wong dalan gitu. Nah ini dan itu kita bisa gunakan gitu ya untuk dakwah di mana-mana. Oh, kita serap ya omongan orang dari luar itu apa, tentang NU itu bagaimana, tentang Gus Dur bagaimana, kan seperti itu. Nah, tantangan kita sekali lagi di urusan medsos itu ya. Dunia maya. Jadi sekarang ini lagi digalakkan mereka itu sebetulnya sedikit tapi menguasai apa? Medsos, menguasai dunia maya. Lah kita kebanyakan di dunia nyata. Ya, kita dunia mayanya masih kurang. Maka kita harus mengikuti ya
menungso kuwi anake zaman. Sekali lagi, menungso kuwi anake zaman. Jadi semua harus ngikuti zaman. Saya sengaja live Facebook ini, ya. Ya di samping nganggo laporan Gus, penyuluh agama Gus. Itu jret gitu ya, laporan gitu ya. Kan ada laporannya penyuluh agama itu. Ya, itu juga nanti kita unggah di YouTube, kita bikin tayangan ini akun untuk yaitu salah satu peran kita di dalam kita membentengi Nahdlatul Ulama dari urusan-urusan yang kaitannya dengan medsos atau dunia maya. Karena dunia nyata dari dulu kita udah khatam ya, dunia maya, dunia nyata itu di mana-mana NU, tekan di NU kabeh gitu. Kota, desa, pojok NU, amaliyahnya itu setidak-tidaknya adalah NU. Tapi waktu di medsos itu kita masih dikalahkan dengan mereka. Nah, ini tantangan kita untuk ke depan bagaimana Rijalul Ansor untuk bisa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berpacu dalam melodi berpacu dalam kebaikan, dalam ibadah di medsos. Arahnya malah kita ke medsos karena dunia nyata kita sudah dari dulu, sudah khatam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, tidak usah panjang-panjang. Semoga sedikit bisa mewarnai dunia Rijalul Ansor untuk bisa terus bergerak. Ya, jadi Gus Altof itu saya yakin ya dengan semangatnya, girohnya, insya Allah bisa menjalankan tugas apa yang menjadi program-program Rijalul Ansor. Kalau bisa jangan sampai tepuk dengan kegiatan MWC yang sama. Jadi harus punya kreasi-kreasi sendiri ya. Karena kemarin Pak Ulil Albab Syekhun bisi saya, Mas Amin, Rijalul Ansor pi yo ape, tapi kegiatannya kadang-kadang mirip-mirip karo kegiatan MWC gitu ya. Kalau bisa ada kreasi-kreasi yang tidak sama sehingga ada perbedaan. Ngoten nggih. Jadi apalah saya golek-golek perkara lah apa gitu. Saya sering nyetatus tuh OTW golek-golek perkara gitu ya. Cari yang baru ya, cari yang baru apa gitu ya, sing keren kira-kira seperti itu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada yang baik semua dari Allah, kalau ada yang kurang semua dari kekurangan saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.